angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU. Tidak. Shalom, selamat sore teman-teman, dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, tanpa kekurangan apapun. Nah, teman-teman, sudah hampir 3 minggu kita itu sudah melaksanakan pesta demokrasi. Tetapi lagi-lagi masih ada pasangan calon yang belum puas dengan hasil hitung cepat, bahkan hasil real count yang telah dikeluarkan oleh KPU. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ganjar Pranowo. Kita melihat beliau nampaknya masih belum menerima dengan kekalahan yang dialami olehnya, karena beliau menilai tidak masuk akal. Bahkan beliau mendorong hak angket untuk melihat apakah ada kecurangan yang terjadi dalam pesta demokrasi atau pemilihan presiden 2024 yang sudah kita jalankan. Bahkan dia terus memberikan tekanan-tekanan, mendorong seluruh partai koalisi untuk mengajukan hak angket. Lalu bagaimanakah tanggapan dari Bapak Mahfud MD? Kita simak baik-baik tanggapan dari beliau. Itu ahlinya sudah berbicara bahwa hak angket itu urusan DPR dan parpol mau apa enggak. Soal apakah siapa yang boleh diangket itu ya pemerintah. Pemerintah dalam hal ini terkait kebijakan-kebijakan. Bukan hasil pemilunya. Hak angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU, tidak akan mengubah keputusan MK nantinya. Nah, sudah jelas sekali respon dari Bapak Mahfud MD. Dia mengatakan bahwa hak angket itu tidak akan pernah mempengaruhi hasil pemilihan presiden itu sendiri yang sudah ditetapkan oleh KPU. Tidak akan pernah bisa membatalkan hasil pemilu itu. Sudah sangat jelas sekali. Karena Bapak Mahfud ini, karena seperti yang saya ketahui, bahkan kita ketahui, Bapak Profesor Mahfud MD ini adalah seorang ahli hukum, mengerti betul bahwa hak angket itu hanya digunakan untuk menguji sesuatu yang ada di pemerintahannya Indonesia yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi, bukan berkaitan dengan hasil pemilu. Kalau menurut saya pribadi, sudahlah Bapak Ganjar. Kalau menurut saya pribadi, lebih baik Bapak Ganjar terima saja. Itu menunjukkan Anda gentleman, menunjukkan sportivitas sebagai seorang public figure yang bisa menjadi contoh. Kita bisa melihat Mas AHY pada saat pemilihan pilkada kepala daerah Provinsi DKI Jakarta. Ketika Mas AHY itu mendapatkan suara hanya 17%, dia dengan legowo, dengan ikhlas dia sampaikan, dia menerima hasil itu dengan jantan, sportif. Nah, demikian juga saya berharap kepada Bapak Ganjar Pranowo, karena beliau ini adalah seorang yang tegas dulunya, seorang yang menjadi contoh, seorang yang mudah menerima masukan. Tetapi kenapa belakangan ini saya melihat Bapak Ganjar ini selalu mencari kesalahan, selalu mencari masalah, selalu mencari alasan, tidak mau menerima kekalahan itu sendiri. Padahal kalau kita melihat, sudah banyak kader-kader PDIP yang mengucapkan salam
selamat kepada Mas Gibran karena sudah terpilih berdasarkan hasil quick count maupun berdasarkan hasil real count yang sudah dirilis oleh pihak KPU. Sudah jelas sekali pernyataan dari Bapak Profesor Mahfud MD, dan saya memberikan aplaus yang luar biasa karena seperti yang kita ketahui, Bapak Mahfud MD ini dah juga cawapresnya Bapak Ganjar, tetapi beliau nampaknya tidak mau ikut campur lebih dalam lagi. Beliau lebih memilih menjaga persatuan Republik Indonesia daripada ambisi pribadi. Dan kita melihat dari pembicaraan yang disampaikan oleh Bapak Mahfud, hak angket itu tidak dapat membatalkan hasil pemilu. Dengan demikian, saya memberikan kesimpulan bahwa apapun usaha yang dilakukan oleh Mas Ganjar, semuanya akan sia-sia. Kenapa? Saya mau katakan bahwa tidak ada kecurangan dalam Pilpres 2024 itu. Karena itu masyarakat sendiri yang menilai. Saya ini saksinya. Bagaimana rasa cintanya masyarakat kepada Bapak Jokowi, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kemudian mereka wariskan kepada anaknya Gibran bersama Bapak Prabowo. Itu sudah resmi, sah. Itu bukan kecurangan, tetapi itu dari hati masyarakat yang paling dalam. Mereka memilih sendiri sesuai dengan keyakinan bahwa hanya Bapak Prabowo dan Bapak Gibran yang mampu memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Jadi mari Bapak Ganjar, jangan berambisi, ucapkan selamat dan demi persatuan NKRI ini. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Mahfud MD itu sudah tepat, sudah benar demi menjaga persatuan NKRI itu sendiri. Jangan pernah malu untuk menyatakan sesuatu. Kalau kita merasa kalah, kita katakan, ucapkan selamat kepada orang yang menang. Itu adalah kunci seorang yang gentleman. Itu adalah kunci seorang yang dapat menjadi contoh. Nah, demikianlah tanggapan saya. Semoga kita semuanya dapat menerima segala sesuatu itu dengan lapang dada, dengan ikhlas, tanpa mencari alasan, mencari kesalahan apapun. Karena di dalam suatu pertandingan pasti ada yang namanya kalah dan menang. Itu sudah pasti. Tergantung kita apa yang mau kita katakan. Ucapkan selamat itu lebih baik daripada mencari-cari kesalahan. Demikianlah respon saya, tanggapan saya, masukan yang saya berikan setelah melihat video dari Bapak Mahfud. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.